Halo rekan kultivator, bagaimana kabar kalian? Sudah siap kopi dan rokok? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita langsung ke ceritanya. Kehancuran planet darah tidak memicu gelombang besar di sistem bintang aliansi. Karena planet darah sangat terpencil, tidak ada yang menyadari hal ini hingga waktu yang lama berlalu. Tubuh asli Wang Lin telah pergi bersama pavilion darah. Saat ia terbang melintasi angkasa, tubuhnya perlahan menyusut hingga kembali seukuran seorang kultivator biasa. Pavilion darah itu disegel dan ditelannya. Saat berada di dalam dirinya, pavilion itu diselimuti oleh energi spiritualnya. Pavilion darah ini sangat aneh. Jadi Wang Lin memutuskan untuk mempelajarinya dengan saksama. Setelah menemukan planet kultivasi peringkat 6, Wang Lin menyelinap masuk. Ia menemukan tempat jauh di dalam planet itu dan bersembunyi. Hubungan jiwanya dengan avatarnya menjadi lebih stabil. Di tata bintang All Heaven, ada sebuah fragmen yang perlahan melayang di kehampaan alam surgawi Guntur. Pada saat ini, sejumlah besar awan yang seharusnya tidak muncul, dengan cepat mengembun menuju fragmen ini, dan di dalamnya terdapat gemuruh tersembunyi. Tak lama kemudian, sambaran petir menyambar dari balik awan dan mendarat di atas pecahan itu. Petir itu dengan cepat menyebar ke seluruh pecahan, dan dengan cepat menemukan Wang Lin yang koma, lalu memasuki tubuhnya. Tubuh Wang Lin tiba-tiba gemetar. Tak lama kemudian, petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan jatuh ke tanah. Hal ini menyebabkan pecahan batu bergetar lagi dan sejumlah besar batu jatuh dari tepi tebing. Leluhur darah menatap pecahan itu dari kejauhan. Ia bisa dengan jelas merasakan separuh tubuh darahnya berada di pecahan itu, dan energi asal di dalamnya sedang diserap dengan cepat. Perasaan ini membuatnya ingin gila. Ini pertama kalinya ia ingin membunuh seseorang, tetapi tanpa sengaja justru membantu orang itu tumbuh dewasa. Namun ia takut bergerak. Ia mengamati awan-awan di atas pecahan itu dengan saksama. Ia bisa merasakan kekuatan di dalamnya perlahan-lahan terbentuk dan menguat. Ini adalah pembalasan ilahi. Aku tidak menyangka kultivasi orang ini benar-benar bisa menyebabkan pembalasan ilahi. Aku menduga bahwa kekuatan surga yang memasuki tanah roh iblis saat itu juga disebabkan olehnya. Mata leluhur, darah menjadi dingin. Semakin kuat pembalasan ilahi, semakin baik. Jika aku menyerang, aku malah akan membantunya. Aku akan menunggu di sini dan melihatnya terbunuh oleh pembalasan ilahi. Itu juga akan sangat memuaskan, leluhur. Darah mencibir sambil menatap pecahan itu, dan kebencian memenuhi matanya. Pecahan itu bergetar sekali lagi dan tepiannya hancur lebih parah lagi. Proses ini berlangsung selama sebulan dan guntur semakin keras. Ketika leluhur darah melihat ke atas, ia bahkan tidak bisa melihat tepi awan lagi. Ia mundur karena tak ingin memancing kekuatan pembalasan ilahi. Ada rasa senang sekaligus benci di hatinya saat ia bergumam. Semakin banyak semakin baik. Lebih banyak awan yang berkumpul dan membunuh Wang Lin itu. Hanya dengan begitu kebencian orang tua ini bisa sirna. Awan semakin banyak berkumpul. Beberapa hari kemudian, awan tidak hanya berada di atas pecahan, tetapi bahkan di sekitarnya. Pecahan itu tak lagi terlihat dan yang terlihat hanyalah awan. Pada saat ini, seolah-olah persiapan untuk pembalasan ilahi telah selesai, dan pembalasan ilahi pun tiba. Petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan dan mendarat di pecahan itu. Petir ini tidak hanya datang dari atas, tetapi juga dari semua awan yang mengelilingi pecahan itu. Raungan keras dan menggelegar menggema di kehampaan. Pecahan itu terus runtuh di bawah gemuruh awan. Guntur itu menembus pecahan itu dan menerjang Wang Lin yang sedang sekarat. Tubuh Wang Lin akan bergetar setiap kali sambaran petir menyambar tubuhnya, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya telah menyambar tubuhnya. Shuli Guo ketakutan dan hanya bisa bersembunyi di dalam pedang surgawi. Bahkan satu sambaran petir ini pun berakibat fatal baginya. Pada saat ini di dalam tubuh Wang Lin, kekuatan lelaki tua itu dan leluhur darah saling meniadakan. Biasanya proses ini akan memakan waktu lama, tetapi sambaran petir yang terus-menerus memasuki tubuhnya dengan cepat mempercepat proses ini. Energi asal di dalam tubuhnya meningkat pesat. Bukan hanya guntur dari pembalasan ilahi tidak melukai tubuhnya, manfaatnya pun tak terbayangkan. Namun ia tidak sadarkan diri. Jika ia sadar, manfaatnya akan jauh lebih besar dengan bimbingannya. Guntur bergemuruh tak henti-hentinya menimpa pecahan itu. Seolah-olah pecahan itu berada di dalam tungku yang dibuat oleh surga dan dimurnikan oleh guntur surgawi. Pemurnian semacam ini sangat langka di dunia budidaya saat ini. Karena tidak banyak material yang mampu bertahan dari gempuran guntur surgawi yang begitu dahsyat. Jika memang ada, pastilah itu adalah pecahan-pecahan alam surgawi guntur. Tanah ini awalnya merupakan bagian dari alam surgawi guntur,
dan telah dikelilingi oleh guntur surgawi selama bertahun-tahun. Meskipun telah runtuh, tanah ini masih merupakan bagian dari alam surgawi guntur. Kekuatan yang terkandung di dalam fragmen itu sungguh tak terbayangkan karena materialnya bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan fragmen dari alam surgawi. Jika memang begitu, fragmen itu tidak akan terlalu istimewa. Tetapi fragmen itu bukanlah sesuatu yang dimurnikan oleh para kultivator, melainkan dimurnikan oleh surga. Leluhur darah perlahan menyadari hal ini dan ia menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi keserakahan. Tidak banyak harta karun yang bisa menggoda seseorang dengan tingkat kultivasinya. Namun, ketika ia menyadari bahwa pecahan ini secara kebetulan berubah menjadi harta karun ajaib, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Keuntungan dan kerugian ditentukan oleh takdir. Orang tua ini telah kehilangan terlalu banyak kali ini. Jika pecahan ini disempurnakan oleh surga, kekuatannya akan sangat berbeda. Mungkin saja bisa menampilkan kekuatan sejati alam surgawi. Harta ini telah dipersiapkan untukku. Mata leluhur darah menunjukkan kegembiraan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.